Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salah satu syarat sah salat, kita harus bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Di mana hadas kecil ini bisa diangkat dengan berwudu dan hadas besar ini bisa diangkat dengan mandi wajib. Tetapi ingat, untuk kita sah wudu dan mandi wajibnya juga mempunyai syarat-syarat sahnya. Nah, Al-Fakir di sini akan menyebutkan yaitu beberapa syarat sah wudu dan mandi, di mana total semua syarat sah wudu dan mandi itu ada 10. Tapi kesempatan ini akan kita bahas 2 saja. Yang di mana 2 ini jarang luput dari perhatian, sehingga kalau dilanggar wudu kita tidak sah, mandi wajib kita juga tidak sah. Mengakibatkan apa? Sholat kita juga tidak sah, karena ini berkaitan. Yaitu salah satu di antaranya yang menyebabkan tidak sahnya wudu dan mandi adalah wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Yaitu anggota wudu kita dan anggota-anggota yang harus kita basuh semua saat kita mandi wajib, yaitu wajib bebas dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air tersebut ke kulit kita. Contoh, kalau wudu, anggota fardu wudu kita mana? Yaitu dari ujung jari tangan sampai di atas siku. Lalu apa lagi? Wajah kita semua, ya. Wajah kita, lalu rambut. Lalu yang wajib apa lagi? Kaki sini sampai di atas kepala mata kaki. Itu kalau anggota wajib wudu yang wajib dibasuh dengan air. Berarti anggota tersebut tidak boleh ada sesuatu benda apapun yang bisa menghalangi sampainya air wudu ke kulit bagian tubuh yang kita sebutkan tadi. Kalau mandi wajib bagaimana? Seluruh tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian dohirnya tidak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit kita tersebut. Nah, sekarang permasalahannya, apa sih yang bisa menghalangi kita air wudu atau air mandi wajib tersebut sehingga menghalangi anggota wudu kita dan seluruh tubuh anggota wajib? Yaitu mari kita melihat, biasanya laki-laki itu punya kelemahan, yaitu kukunya panjang. Begitu kalau kukunya panjang, berarti apa? Berarti kalau dia ini bekerja di lapangan, entah di sawah atau di bengkel, di mana, terkadang kalau kukunya panjang, di bawah kukunya ini ada kotoran, debu melekat, hitam-hitam. Ya. Nah, kalau itu terjadi, dia tidak membersihkan dulu sebelum berwudu, setelah berwudu di bawah kuku yang panjang ini ada kotoran hitam, maka dipastikan wudunya tidak sah, mandi wajibnya juga tidak sah. Kenapa? Karena bagian bawah kuku yang lebih panjang dari ukuran tempat tumbuhnya itu wajib dibasuh oleh air wudu, kena air wudu dan juga mandi wajib tersebut. Sehingga kalau setelah kita berwudu, mandi wajib ternyata kuku kita yang panjang di bawahnya ada kotoran, berarti wudu kita tidak sah dan mandi wajib kita tidak sah. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya harus rajin-rajin sering potong kuku, sehingga kuku tersebut tidak melebihi dari tempat tumbuhnya dari yang batas tumbuhnya ini. Nah, dalam syariat Islam, ya kita disediakan 3 hari untuk memotong kuku yang disunahkan. Senin, Kamis, Jumat. Nah, bagaimana cara sunahnya memotong kuku? Baik kaki dan tangan. Kalau tangan, ini kanan, ini kiri. Dimulai dari mana dulu? Ini dulu yang dipotong. Ini. Kalau kaki bagaimana? Kaki kanan, kaki kiri. Nah, dari ujung kelingking. Ini dulu yang dipotong, ini, seperti itu. Nah, kalau niscaya kita motong seminggu sekali saja, maka kita akan tercegah daripada panjangnya kuku, sehingga kita aman daripada pencegah yang bisa menyebabkan air wudu kena ke bagian kulit kita, terutama di kaki. Nah, kalau wanita bagaimana? Wanita agak banyak tambahannya. Biasanya wanita sekarang ini, terutama yang pekerja, apalagi wanita muda ya, itu biasanya kukunya itu memakai pewarna. Mungkin namanya kitek atau apa ya, pewarna tersebut. Nah, kalau bagaimana pakai kuku pewarna, silahkan asalkan pewarnanya tersebut tembus air. Ya, tembus air. Ada misalnya, saya tidak menyebut merek ya, orang menyebutkan itu seperti apa namanya, pacar.
pacar, ya. Maka kalau pakai pacar di kuku, maka akan tembus air. Tetapi merek-merek lain, wallahu alam, ya, apalagi yang tebal ya, ada lapisan minyaknya, mungkin tidak tembus air. Sehingga kalau dipakai, kukunya akan terhalang dengan air wudhu ataupun air mandi wajib, sehingga kukunya ini tidak terkena air wudhu tersebut atau air mandi wajib, menyebabkan wudhunya tidak sah dan mandi wajibnya juga tidak sah. Sehingga mari hati-hati memilih untuk pewarna kuku, pastikan yaitu pewarna kuku yang tembus air kalau mau dipakai. Kalau tidak, jangan, karena hubungannya bahaya. Ya, ini dengan sholat, seperti itu. Bagaimana caranya bisa tahu produk ini tembus air atau tidak? Ya gampang, ambil saja kertas putih. Tadi yang pacar tersebut coba dilukis di kertas putih. Yang produk-produk lain itu ya dioles tadi ya. Produk lain juga dioles. Nanti dikeringkan, disiram air atasnya. Lalu setelah beberapa saat dibalik. Kalau di bawahnya tembus air, berarti ini tembus. Kalau tidak, tidak. Tapi mungkin kebanyakan pewarna yang dipakai oleh wanita kita sekarang ini, anak muda yang tebal-tebal, yang mengkilap, ya itu biasanya rata-rata tidak tembus air. Itu perhatikan. Baik kuku di tangan ataupun di kaki. Yang kedua untuk wanita apa? Yaitu kalau wanita ini biasa kalau keluar rumah ini nggak pede. Itu pakai lipstick. Padahal bibir kita ini ada dua, dohir dan batin. Yang wajib kena basuh bagian dohir. Bagaimana bagian dohir kalau kita diam gini? Maka yang terlihat ini dohir. Maka ini wajib kena basuh. Nah sedangkan kalau pakai lipstick, lipstick ini sekarang banyak wanita yang memakai ada lipstick yang sifatnya waterproof. Waterproof itu kedap air, sehingga kalau begitu pakai seperti ini, maka biar bibir doa ini tidak kena air. Paham soal ini? Ya. Lalu apa lagi? Pewarna rambut. Nah, pewarna rambut ini biasa wanita mungkin mau semir-semir dan sebagainya. Ya, kalau yang dipakai pewarna rambut itu tidak tembus air, ya, pakai merek-merek, wallahu alam merek apa ya, tidak tembus air, maka begitu mandi, maka tidak terkena, rambut tidak terkena air, ataupun saat wudhu mengusap tidak kena air, maka wudhu tidak sah dan mandi wajib tidak sah. Lalu apa lagi? Ada lagi, yaitu apa? Ini ya, alis rambut ini loh. Ya, alis rambut, apalagi naudzubillah mendalik, yaitu ditato, tato alis yang sifatnya permanen, naudzubillah mendalik. Hendaknya dihindari hal-hal tersebut, karena ini berkenaan dengan sah atau tidaknya wudhu dan mandi wajib. Lalu berikutnya, yang membuat wudhu kita dan mandi tidak sah, yaitu adalah ya wa alla yakuna alal utwi ma yughayyirul ma'a, yaitu tidak boleh ada sesuatu apapun di anggota wudhu kita atau di anggota badan kita seluruhnya yang untuk mandi wajib tersebut yang ada benda di mana benda tersebut kalau bercampur dengan air wudhu, bercampur dengan air dan mandi wajib, maka benda tersebut bisa merubah sifat air saat bersentuhan. Contoh, secara langsung, secara mudahnya, wanita misalnya pakai bedak atau ada pelapis foundation, pelapis daripada hiasan. Maka waktu dia wudhu, begitu dia alirkan wudhu di wajahnya, maka air wudhu tersebut akan bercampur dengan bedak, akan bercampur dengan foundation tersebut ya, apalah istilahnya. Maka air tersebut akan berubah, sifatnya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, sehingga air wudhu tersebut berubah. Yang tadi suci mensucikan, karena ini mungkin bendanya tidak ada najisnya, mungkin menjadi air suci tidak mensucikan, sehingga wudhunya tidak sah. Sehingga perhatikan, kalau kita mau berwudhu, pastikan tidak ada yaitu hal-hal yang bisa menyebabkan air langsung kontak ke anggota tubuh kita. Baik di anggota wudhu, kalau untuk mandi wajib, baik di seluruh tubuh kita. Dan kedua, pastikan tidak ada benda yang begitu bercampur dengan air wudhu, tidak merubah sifat air wudhu tersebut atau merubah sifat dari air untuk mandi wajib kita. Jadi, bagi wanita yang memang sudah terbiasa pakai lipstik untuk bekerja, ya, dan dia harus berwudhu dan sebagainya, ya, ataupun pakai kutek dan sebagainya. Kalau wudhunya mau sah, maka sebelum berwudhu, dia wajib menghilangkan lipstiknya tersebut, dia wajib menghilangkan kuteknya tersebut, dan seluruh penghalang-penghalang yang bisa mencegah air terkena bagian kulit dohir daripada tubuh tersebut. Atau benda-benda yang bisa merubah sifat air saat kita berwudhu tercampur. Bedaknya harus dilunturkan dulu dan sebagainya. Nah seperti itu. Sehingga kalau tidak, dikhawatirkan hal-hal tersebut dapat mencegah
air terkena bagian wudu, mencegah bagian wudu tersebut kena air secara langsung, dan bisa merubah sifat air wudu tersebut karena ada benda yang bisa merubah pada tubuh kita tersebut. Mari sama-sama kita berhati-hati, karena sekali lagi ingat, ini berhubungan dengan sah atau tidaknya wudu dan mandi wajib. Kalau ini dilanggar, sekali lagi Al-Fakir akan mengingatkan, wudunya tidak sah, mandi wajib tidak sah, sehingga berhubungan dengan sholat, sholatnya pun tidak sah. Kalau sholat tidak sah, berarti seperti kita meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.